Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang di Taiwan menunjukkan jam 12.58 ya, atau kurang lebih bentar lagi jam 1 AM ya. Yang mana di sini saya masih belum tidur karena sebenarnya beritanya dari siang saya tahu, cuman karena habis liburan ya, dan sekarang baru sempat untuk update videonya. Yang mana kali ini ada kabar berita guys, berita duka ya, duka cita, yaitu teman seperjuangan kita TKI Taiwan berasal dari Subang ditabrak mobil dan sampai meninggal di tempat kejadian. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum tekan tombol merah atau subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, agar selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terpenting untuk Anda semua. Jadi silahkan tekan tombolnya ya. Dan kepada subscriber Suara TKI, terima kasih ya. Semoga Anda selalu dilindungi dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, kita lanjut. Jadi begini ceritanya yang kami terima. Jadi si emasnya tersebut keluar ya, menggunakan sepeda listrik. Dia habis mengantarkan obat kepada temannya ya, yang istilahnya ya temannya dia. Dan ketika si emasnya ini mau pulang ya, dia kan menggunakan sepeda listriknya sambil teleponan sama istrinya. Dan waktu ditelepon itu si emasnya tuh bilang istilahnya, kalau bahasa kitanya, "Dek, ini teleponnya handsetnya tak ini dulu ya, tak pantongin dulu karena handsetnya tuh telinganya sakit ya, karena pakai handset kan kalau pakai helm juga kan ketekan, jadi kan ada rasa sakit ya." Lah pas ketika itu si masnya kan ngambil handsetnya, dan setelah headsetnya itu dimasukin, kan sebelumnya si masnya ngomong istilahnya headsetnya mau dilepas, tak kantongin, tapi gak usah dimatiin. Nah, jadi kan otomatis kalaupun dipesakin, hubungan telepon masih nyambung ya, dipesakin. Lah setelah beberapa saat kemudian, setelah habis nelpon ya, terjadilah si sang istri ini jadi mendengar suara kayak tabrakan prak gitu kan. Lah terus mendengar juga ada suara orang Taiwan ya menjerit-jerit, "Nicilai, kamu bangun." Nah otomatis karena teleponnya itu masih nyambung ya sama istrinya, akhirnya tentu kan si istrinya kan ngerti, dan akhirnya ya seolah-olah dia tahu itu suaminya tuh tabrakan, jadi seolah-olah kayak risau gimana ya, kayak seolah pengen langsung ke tempat kejadian. Nah jadi disitulah mas dan si mas tersebut berinisial kalau nggak salah IT atau siapa ya, pokoknya masnya tersebut kronologinya ditabrak sampai terpental, dan akhirnya mengenai kaca mobil penabrak tersebut, dan sampai hancur ya kacanya, berarti saking kuatnya. Dan akhirnya si mas tersebut sampai tergeletak ya di pembatas jalan, dan sepeda listriknya tersebut sampai masuk ke bagian luar jalan ya.
ke pembatas jalan itu di luarnya. Dan menurut kabar dari sumber berita, si mas tersebut meninggal di kejadian. Ya Allah. Oke teman-teman yang mendengar atau yang nonton video ini, saya mengajak teman-teman semua, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk mas tersebut agar dia tenang di sana dan amal ibadahnya diterima ditempatkan di orang-orang yang beriman. Luangkan waktu 1 menit untuk kita bacakan Al-Fatihah ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Rabbal. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah mengirimkan Al-Fatihah untuk masnya tersebut. Jadi menurut keterangan ini ya, pengendara mobil tersebut melawan arus ya, tapi belum tahu jelas nanti gimana keputusan dari pihak polisi, karena yang dilihat itu udah dengar katanya mobilnya itu melawan arus ya, jadi sampai menabrak nas tersebut. Dan dilihat mobil yang menabrak itu mobil jenis lama ya, kelihatannya sih kayak mungkin orang biasa gitu, bukan orang yang kaya atau gimana. Dan di samping itu penabrak tersebut sampai ngasih alasan katanya remnya blong atau gimana ya. Tapi gimana pun itu harus diusut dan pihak KDI harus mengusut ya, istilahnya biar dia bertanggung jawab dan juga supaya hak mas tersebut bisa terpenuhi ya, karena dinyatakan kemungkinan yang salah itu dari pihak yang pengendara mobil tersebut ya. Dan pihak KDI sudah mendengar dan mungkin sedang diurus ya, semoga pengurusan jenazahnya supaya dipercepat dan bisa dipulangkan ke Indonesia, dan supaya hak-haknya mas tersebut bisa cepat diusahakannya. Dari sumber berita dinyatakan si emas ini mempunyai 4 orang anak ya, yang mana anak dari dia 2 dan dari istrinya 2, jadi 4. Jadi sangat kasihan sekali ya, gimana pun dia itu adalah teman seperjuangan kita, jadi kita ikut saling berduka cita ya, khususnya pada subscriber Suara TKI. Terima kasih yang sudah melafalkan Al-Fatihah. Dan saya di sini menyarankan kepada teman-teman semua ya, khususnya yang berada di Taiwan, berhati-hati jika menggunakan sepeda listrik. Karena kenapa? Menurut pengalaman saya ya, selama di Taiwan itu biasanya orang Taiwan itu kalau yang udah tua-tuanya itu ya, kalau numpang sepeda ataupun mobil itu, kalau ada perempatan, pertigaan itu seolah-olah main nyelonong doang gitu loh. Dia nggak lihat kanan kiri. Kadang dia lihatnya kanan doang langsung belok, padahal di kirinya ada orang. Akhirnya nabrak. Dan diusut kasusnya tetap aja kita orang asing yang dipersulit ya. Katanya kita ginilah gitu loh, padahal arus jalan itu kita yang benar, tapi tetap aja meski kita ada salahnya ya, kalaupun benar itu di Taiwan ya. Ini menurut pengalaman saya sendiri ya, sebab saya sendiri udah sampai 3 kali itu pernah tabrakan ya sama di sini, orang sini. Dan setelah di ini emang aslinya yang salah tuh orang sininya gitu. Tapi tetap aja kalaupun saya posisi benar, saya pasti aja ada salahnya gitu. Ya nggak tahu, pokoknya
Ya intinya berhati-hatilah pada teman semua yang berada di Taiwan yang mempunyai sepeda listrik ya, karena kita di sini jauh dari keluarga, jauh dari saudara ya. Jadi selalu berhati-hati dan kerja yang benar ya, karena kita tujuannya ke sini emang untuk bekerja. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan Mas tersebut. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Oke, saya Roni Saputra, Suara TKI.